Salam sejahtera, selamat datang di channel YouTube Nelly Adriasina Butar. Video berikut adalah latihan soal dengan mata kuliah Kewirausahaan Kebidanan. Oke, nomor 6. Seorang bidan muda ingin mengembangkan usaha konseling laktasi berbasis komunitas. Dalam konsep dasar kewirausahaan, ada hal yang harus diperhatikan adalah pilihannya adalah A. Menurunkan harga layanan tanpa memperhatikan kualitas. B. Meniru strategi pesaing tanpa inovasi. C. Mengabaikan standar pelayanan demi keuntungan cepat. D. Identifikasi kebutuhan spesifik masyarakat yang belum terpenuhi. E. Mengandalkan modal besar dari keluarga. Jawaban yang tepat di sini adalah D ya. Spesifik masyarakat yang belum terpenuhi. Penjelasannya. Dalam konsep dasar kewirausahaan, langkah utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengenali kebutuhan nyata yang ada di masyarakat yang belum terlayani. Kemudian di sini kan bidannya mau mengadakan usaha konseling ya. Usaha konseling laktasi ini adalah usaha yang berbasis komunitas. Ini akan relevan dan akan berkelanjutan apabila satu, berangkat dari masalah nyata, misalnya di daerah tersebut masih kurangnya dukungan menyusui di komunitas. Dua, memberikan solusi inovatif yang sesuai dengan kebudayaan dan kondisi lokal. Kemudian tiga, mampu menjaga kualitas layanan agar konsumen merasa terbantu dan percaya. Seorang bidan berencana membuka produk ya, edukasi digital tentang kesehatan reproduksi remaja. Ini bagus ya, sesuai dengan era sekarang. Tantangan muncul karena adanya isu sensitif dan adanya stigma masyarakat. Bentuk kreativitas dan etika yang paling relevan di sini. Pilihannya adalah A. Membuat konten tanpa memperhatikan sensitivitas budaya. B. Mengabaikan remaja demi efisiensi produksi. C. Menyalin konten dari luar negeri tanpa adaptasi. D. Menggunakan D. Mengutamakan promosi dibandingkan kualitas konten. E. Menyediakan konten berbasis riset dan sesuai dengan budaya lokal. Ayo, jawaban yang paling tepat mana dari 5? E ya, teman-teman ya. Oke. Nah, menyediakan konten nih berbasis riset dan sesuai dengan budaya lokal. Bagaimana analisisnya ya? Dalam membuat suatu produk edukasi digital tentang kesehatan reproduksi remaja, aspek kreativitas dan etika itu harus berjalan beriringan. Konten yang dihasilkan itu harus sesuai. Pertama, berbasis riset, artinya agar informasi yang diberikan valid, akurat, dan sesuai dengan standar kesehatan. Dua, sesuai dengan lokal. Maksudnya di sini supaya pesan itu dapat diterima dengan baik oleh remaja dan masyarakat serta mengurangi resistensi atau stigma. Tiga, melibatkan remaja. Artinya nanti ketika remaja dilibatkan, remaja itu mau mendengarkan masukan ya. Nah, di sini kita yang melibatkan remaja tujuannya adalah mampu mendengarkan masukan mereka agar konten yang kita buat sebagai petugas kesehatan itu makin relevan ya dengan kebutuhan nyata gitu ya. Kemudian yang terakhir menghormati ya sensitivitas isu, artinya tidak menyinggung nilai budaya atau agama, tetapi tetap ya menyampaikan edukasi yang terpenting seperti itu ya. Oke, kita pilih lagi soal berikut ya. Kita beberapa saja ya teman-teman ya. Ini 11 ini kreativitas bagus nih 11. 11. Kreativitas dalam kebidanan sering menuntut solusi baru. Apabila seorang bidan menghadapi kasus ibu hamil dengan keterbatasan akses transportasi, bentuk inovasi yang paling etis adalah ini pilihannya. A. Menyediakan layanan telekonsultasi dengan sistem keamanan data. B. Memaksa pasien datang ke klinik meski sulit. C. Mengabaikan kendala transportasi demi efisiensi. D.
menyalin layanan dari daerah lain tanpa adaptasi. Mengutamakan keuntungan finansial dibandingkan kebutuhan pasien. Ayo nih, menurut kalian mana yang paling tepat? Di sini ini ya yang paling tepat ya. Nih, Kanda kan analisisnya dia jauh tadi ya analisisnya ya. Jadi menyediakan layanan telekonsultasi sistem keamanan data ya. Nah, alasannya di sini saya berikan penjelasan yang menurut saya ya. Kreativitas dalam kebidanan itu harus tetap berlandaskan etika. Artinya, ketika seorang bidan menghadapi kasus ibu hamil dengan keterbatasan akses transportasi, solusi yang paling etis adalah telekonsultasi. Ya, artinya di sini juga ini akan terpenuhi ketika apa satu bidannya inovatif, memanfaatkan teknologi untuk menjembatani keterbatasan akses. Dua, etis, ya, artinya tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien. Tiga, praktis, memungkinkan ibu hamil tetap ya mendapatkan layanan tanpa harus menempuh perjalanan yang sulit dan jauh. Berikutnya, berorientasi pada kebutuhan pasien. Artinya, kita bukan hanya sekedar kita sebagai nakes bukan hanya sekedar ya mengejar keuntungan finansial ya, melainkan ada solusi nyata atas kendala yang dihadapin oleh pasien seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi, kita acak lagi nomor berapa? Set, nih sudah agak mirip ya, kita cari. Nih 14 nih, coba nih kita 14. Seorang bidan membuka klinik kebidanan dengan layanan unggulan home visit untuk ibu nifas. Resiko utama yang harus diadaptasi agar usaha tetap berkelanjutan adalah A. Persaingan harga dengan klinik lain. B. Keterbatasan tenaga bidan dalam melayani kunjungan rumah. C. Promosi yang kurang menarik di media sosial. D. Lokasi klinik yang dekat dengan rumah sakit. Kurangnya variasi layanan tambahan ya. Nah, untuk di sini jawaban yang tepat itu adalah ini ya. B. Adanya keterbatasan tenaga bidan dalam melayani kunjungan rumah. Jadi dianalisis oleh bidan melahirkan itu jarang kontrol karena dia keterbatasan ya melakukan kunjungan rumah. Gitu, nggak sempat nih kontrol ya, melakukan kunjungan rumah pun kurang ya. Nah, jadi alasan di sini yang bisa saya berikan penjelasannya adalah ya kita kembali ke di sini alasan bidan nih membuka layanan home visit untuk ibu nifas ya. Model usaha klinik kebidanan dengan layanan unggulan home visit untuk ibu nifas itu memang menarik ya. Kenapa sih bisa menarik? Karena memberikan nilai tambah berupa kenyamanan dan dukungan personal ya. Nah, namun kadang ada resiko utama yang harus diantisipasi agar usaha tetap berkelanjutan. Apa aja yang harus diantisipasi? Pertama, terbatas tenaga bidan. Nah, jika jumlah bidan tidak sebanding dengan permintaan kunjungan, kualitas layanan itu nantinya bisa menurun. Kemudian kelelahan tenaga, jadwal kunjungan yang padat, resikonya apa? Menurunkan performa ya dan menimbulkan burnout. Kemudian adanya berkelanjutan usaha tanpa manajemen SDM yang baik, maka biasanya layanan unggulan itu gagal ya atau tidak bisa dipertahankan seperti itu. Satu, seorang bidan ingin memanfaatkan e-commerce untuk memperluas layanan kebidanan. Ia mempertimbangkan beberapa jenis produk yang dapat dijual secara digital seperti paket edukasi kehamilan berbasis video, alat kesehatan ibu dan bayi, produk herbal pendukung kesehatan, konsultasi online berbayar, asuransi kesehatan berbasis aplikasi, kemudian pertanyaannya adalah produk e-commerce yang paling relevan dan berkelanjutan untuk mendukung praktek kebidanan sekaligus dapat meningkatkan kualitas pelayanan adalah, kita lihat pilihannya, A. Menjual produk herbal tanpa uji klinis karena lebih cepat menarik pasar. B. Menyediakan konsultasi online berbayar tanpa sistem keamanan data pasien. C. Fokus pada penjualan alat kesehatan ibu dan bayi tanpa edukasi tambahan. D. Menawarkan paket edukasi kehamilan berbasis video interaktif yang dapat diakses pasien kapan saja.
Menawarkan asuransi kesehatan berbasis aplikasi tanpa melibatkan tenaga kesehatan profesional. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah D ya, teman-teman ya. Penjelasannya, produk e-commerce yang paling relevan ya dan berkelanjutan untuk mendukung praktek kebidanan itu adalah edukasi digital, video berbasis interaktif. Ya, karena apa? Satu, ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Pasien akan memperoleh pengetahuan yang valid berbasis evidence-based dan dapat diakses kapan saja. Dua, berorientasi pada berkelanjutan. Ini nanti melalui konten edukasi bisa terus ya diperbaharui sesuai dengan perkembangan ilmu kebidanan. Tiga, mendukung peran bidan sebagai pendidik bahwa tidak hanya menjual produk fisik, tetapi juga memperkuat fungsi edukasi. Kemudian berikutnya aksesnya luas ya. Akses luas maksudnya ini dapat menjangkau ibu hamil di berbagai daerah, termasuk yang memiliki keterbatasan akses layanan langsung seperti itu ya. Oke, kita lanjut sekarang nomor berapa yang agak mirip ya. Oh iya, nomor 23 ini bagus nih. 23, seorang bidan muda mengamati tingginya ya angka persalinan di daerah pedesaan yang jauh dari fasilitas kesehatan. Bidan ingin membuka usaha klinik bersalin dengan layanan berbasis teknologi sederhana melalui atau di sini ya yang sederhana ini maksudnya telekonsultasi dan pemantauan kehamilan jarak jauh. Dari sudut pandang kewirausahaan kebidanan, peluang usaha tersebut timbul karena apa? Nih, peluang ini bisa muncul karena apa? Kita lihat jawabannya. A. Keterikatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan maternal. B. Support penuh pemerintah terhadap semua jenis usaha kesehatan. C. Modal usaha yang dimiliki oleh bidan muda tersebut. D. Kompetisi ketat antara klinik bersalin di daerah perkotaan. Keinginan bidan untuk memperoleh keuntungan pribadi semata. Dan yang paling tepat di sini adalah A. Karena kalau kita berbicara dari peluang, ya peluang kewirausahaan kebidanan biasanya itu muncul ketika ada kebutuhan nyata di masyarakat yang belum terpenuhi. Ya, dalam kasus ini tingginya angka persalinan di daerah pedesaan, tetapi jauh dari fasilitas kesehatan, ini menunjukkan adanya keterbatasan pada akses layanan maternal. Ya, nah kemudian di sini masalah yang muncul ya masalah utama ibu hamil di daerah terpencil sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Kemudian dua, solusi inovatif klinik bersalin dengan telekonsultasi dan pemantauan ya jarak jauh. Ini akan menjawab kebutuhan tersebut. Yang berikutnya nilai kewirausahaan. Usaha ini berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekedar modal besar atau adanya keuntungan pribadi ya. Kemudian keberlanjutan. Ini bisa kita lihat nanti layanan berbasis teknologi sederhana ini akan memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Itu penjelasannya. Ya, seorang mahasiswa kebidanan pernah gagal dalam usaha menjual produk herbal. Untuk meningkatkan kualitas kewirausahaannya, harus apa? Jadi maksudnya apa yang harus dilakukan oleh bidan ini pasca pernah mengalami menyalahkan pesaing atas kegagalan, B. Mengabaikan regulasi keamanan produk, C. Mengandalkan modal besar tanpa inovasi, D. Melakukan evaluasi pasar dan memperbaiki strategi, Meniru produk pesaing tanpa diferensiasi. Ya, jawabannya D. Penjelasannya, kegagalan dalam usaha bukanlah akhir, melainkan kesempatan seseorang untuk belajar kembali. Di sini, di kasus ini, seorang mahasiswa kebidanan yang pernah gagal dalam menjual produk herbal. Apa yang harusnya dilakukan? Yang pertama, melakukan evaluasi pasar. Artinya, harus memahami kembali kebutuhan konsumen, kemudian apa tren dan preferensi dari masyarakat. Kemudian dua, memperbaiki strategi. Di sini harus mampu menyesuaikan produk, promosi, dan distribusi agar lebih ya relevan dan kompetitif ya. Tiga, mengutamakan kualitas dan keamanan produk. Nah, artinya di sini ini sangat penting ya dalam bidang kesehatan agar konsumen itu menjadi percaya.
Berikutnya belajar dari pengalaman bahwa kegagalan menjadi modal berharga untuk apa? Membangun usaha yang lebih matang seperti itu. Dalam penyusunan proposal kewirausahaan kebidanan, bagian yang menjelaskan tujuan usaha dan manfaat sosial disebut pilihannya adalah A. Latar belakang dan tujuan usaha, B. Analisis SWOT, kemudian C. Strategi pemasaran, D. Rencana keuangan, E. Profil pesaing. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah A. Latar belakang dan tujuan usaha. Ya. Penjelasannya adalah dalam menyusun proposal kewirausahaan kebidanan, bagian yang menjelaskan tujuannya itu, ya maksudnya tujuan usaha dan manfaat sosial itu terdapat pada latar belakang dan tujuan usaha. Bagian ini berfungsi untuk satu, menjelaskan alasan pendiri usaha. Misalnya, mengapa usaha tersebut penting dan relevan. Kemudian dua, menguraikan tujuan utama baik dari sisi bisnis maupun dari sosial. Kemudian menunjukkan manfaat sosial, misalnya peningkatan kesehatan ibu dan anak. Berikutnya adalah meyakinkan pembaca proposal bahwa usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata pada masyarakat. Ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya. Oke, kita coba soal berikutnya mungkin di 40 nih ya. 40 mahasiswi kebidanan menuliskan keterbatasan modal dan kurangnya pengalaman manajerial dalam proposal usaha. Hal tersebut termasuk kategori, ini kita analisis ya, ada strengths, kemudian weakness, kemudian ada opportunities, kemudian threat, kemudian ada analisis pasar ya. Jawaban yang tepat adalah B, weakness. Di sini dengan penjelasan dalam proposal kewirausahaan kebidanan, bagian yang menuliskan keterbatasan modal dan kurangnya pengalaman manajerial, ya, ini termasuk dalam kategori weakness atau kelemahan. Biasanya ini masuk di analisis SWOT, ya. Yang kalau saya analisis satu-satu, strengths atau kekuatan itu hal-hal positif yang dimiliki usaha. Contohnya tenaga profesional atau memiliki layanan unggulan ya. Kemudian weaknesses di sini kelemahan itu keterbatasan internal seperti bisa modalnya kecil, kemudian kurang pengalaman atau apa ya, kapasitas yang terbatas ya. Kemudian opportunities ini adalah peluang. Ini berkaitan dengan faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan, misalnya saat ini tren digitalisasinya itu apa, atau kebutuhan masyarakat itu apa. Kemudian threats, ancaman, ini merupakan faktor eksternal yang berpotensi yang menghambat, seperti misalnya adanya regulasi yang ketat atau adanya persaingan yang ketat seperti itu, ya. Baik, cukup sekian untuk contoh soal di mata kuliah kewirausahaan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.